nggak masalah, tidak mengurangi nilai. Nah, karena ada gorengan kita berhenti dulu ya. Durasi berapa lama? 15 menit. Begitulah perkenalan kita pada dokumenter pendek ritual kebudayaan masyarakat Bena. Nama ritualnya apa ya? Oh, jadi ini hanya tradisi membangun rumah. Oke. Selanjutnya saya mungkin akan berikan waktu agak panjang ke Mas Kadafi untuk memberi wejangan pada kita semua terkait dengan latar belakang pembuatan film Bena, termasuk dengan temuan di lapangan terkait dengan proses pembuatan film dokumenter dan apa saja yang menarik selama di sana gitu. Silakan Mas Bena ya, Mas Kadafi. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah cukup melihat adegan yang agak serem di film ini, dan juga sebenarnya bukan hal yang tidak etis untuk dipertontonkan, bukan, tapi lebih ke arah bagaimana makna dari si film ini. Jadi bagian-bagian kecil sampai tadi ada pemotongan hewannya yang dilakukan oleh masyarakat Bena. Lalu jadi film ini menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Bena, itu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi masyarakat tidak bisa atau nggak boleh tuh menghilangkan tradisi atau budaya dari mereka. Ya sama halnya sama kayak kita di suku Lampung, di suku Jawa, di berbagai suku. Bagaimana kita harus melestarikan ajaran leluhur yang dari dulu sampai saat ini masih hidup berdampingan dengan kita gitu. Jadi pengalaman saya di sana, jadi sangat sulit ya. Pertama untuk masuk ke suku Bena, bagaimana saya harus melakukan sebuah ritual, bagaimana saya harus ritual itu mengharuskan saya untuk menyembelih ayam. Jadi ritual itu cukup unik ya. Jadi untuk masuk di sana, untuk bisa diterima di Bena itu harus ritual. Jadi ada ritual itu untuk kita dianggap sebagai anak dari tetua adatnya. Jadi kalau misalnya ke sana datang hanya liburan, hanya lihat-lihat foto-foto, itu tidak bisa gitu. Jadi itu hanya sebatas beberapa jam saja di sana. Tapi kalau kita mau minat, kita mau interaksi kepada mereka yang lebih dekat, itu kita harus bisa masuk ke ranah privasi mereka, yaitu ranah warga tadi. Jadi kita diangkat ya sebagai anak lewat ritual ini. Nah, ritual itu pada malam hari sebelum saya memulai ritual, saya sorenya itu disuruh beli kapur sirih, terus ayam, beras, segala macem. Nah itu kita lakukan ritualnya di malam hari. Jadi untuk melakukan ritual itu saya juga kaget tuh. Jadi pertama kali untuk ngeliatin bentuk hati kita gitu ya, isi rasa hati kita tuh ke mereka, itu ternyata lewat hati ayam itu. Hati ayam yang mau kita korbankan itu. Jadi kalau kita kan disembelih tuh si ayamnya kan. Nah kalau itu enggak. Jadi kalau kita pas ritual itu ayamnya itu lehernya dipatahin gitu. Jadi saya sempat kaget dengan kenapa ini kok dipatahin bukan disembelih gitu kan. Cepat juga bilang ibu angkat saya itu, Mama Mia itu bilang, Kadafi mau baca Bismillah dulu apa doa dulu nggak dari situ gitu. Karena di sana kan non Muslim ya. Oh enggak, dari sini aja saya bacanya nggak apa-apa kata saya. Ternyata bukan disembelih tapi dipatahin. Jadi kaget juga kan. Wah dipatahin nih gimana nih? Jadi dilemparin ayamnya, ya terbang-terbang tuh di dalam rumah tuh. Ayam itu biasa kalau ayam mati kan terbang-terbang tuh, lompat di darahnya mana-mana
Nah setelah ayam itu selesai, baru diambil ya kan, baru dilihat nih, dipotong hatinya, dibaca sama ketua adatnya di sana, Pak Emmanuel Sebo. Jadi itu melihat hati kita, sebenarnya tujuan Qaddafi datang ke Bena ini apa? Jadi itu bisa kelihatan dia niatnya baik atau niatnya buruk, itu harus kelihatan di situ. Ternyata alhamdulillah niat saya baik, niat saya belajar pengetahuan di sana, saya mau menuliskan dan coba memvisualkan ritual yang di sana gitu. Jadi diterimalah di sana gitu. Jadi selama 1 bulan saya diterima di sana, banyak sekali cerita yang ada di sana. Kayak misalkan tadi untuk membangun sebuah rumah itu nggak hanya membangun saja gitu. Jadi ada 12 rangkaian yang perlu kita lewatin untuk membangun satu rumah adatnya. Dan itu menurut saya sangat panjang ya, dan juga menghabiskan material yang sangat banyak. Hampir satu rumah itu hampir kalau bisa dihitung bisa hampir 1 M deh. Karena korban hewannya, kerbau ya kan, ada babi, kerbau, kuda ya kan. Jadi ada banyak banget yang perlu dikorbankan. Apalagi balik lagi ke material rumahnya. Material rumahnya kan kayu bagus tuh. Jadi untuk kayunya sendiri itu harus direndam selama 1 tahun selamanya. Jadi untuk proses alang-alang juga. Nah alang-alang itu dia bakal kuat sampai 40 tahun. Jadi setiap rumah itu dalam 40 tahun pasti ganti alang-alang. Dan kenapa juga ada tradisi sewaktu kita ngebangun rumah, pemilik dari rumah itu tidak melakukan pekerjaan proses ngebangun rumah itu. Jadi yang ngebangun rumah itu masyarakat setempat yang ngebangunnya. Jadi ada 40 rumah di situ. Nah 40 rumah itulah yang bantuin ngebangunin rumahnya si bapak tadi gitu. Jadi yang punya rumah ngapain? Yang punya rumah ritual namanya jai. Jai itu dia menari dari sepanjang hari, dia menari dari pagi itu sampai sore, sampai selesai acaranya, dan itu terus berlangsung tuh jai itu. Jadi kita aja yang menari kan. Nah yang menari itu yang punya rumah. Nah yang punya rumah tuh nggak melakukan pekerjaan beratnya dan itu berlangsung terus menerus. Jadi kalau misalkan si A lagi bangun rumah, B, C, D yang lain itu yang bangun rumahnya. Sebaliknya nanti kalau misalkan yang B yang bangun rumah, kita yang bantu juga. Jadi sistemnya seperti itu. Nah itu sistem gotong royong yang saya lihat, wah ini beneran nih gotong royongnya gitu, tanpa pamrih dan tanpa ada hal-hal lain gitu. Dan juga saling memberi ya. Jadi babi ataupun kerbau, kuda yang dikasih yang dikorbankan itu pembelian dari masyarakatnya sendiri. Misalkan Mas Purna mau bangun rumahnya, nah saya nyumbang 5 babi. Nah suatu saat anak cucu saya ngebangun rumah saya, itu anak cucunya Mas Purna ngebalikin hasil dari yang saya kasih tadi gitu. Jadi itu terus berlangsung selama puluhan tahun, ratusan tahun. Dan juga kampung ini sudah dilegalitaskan oleh UNICEF sebagai kampung megalitikum. Jadi bahan-bahan yang ada di sini, lalu bebatuan ataupun menhir ataupun rumah-rumahnya itu termasuk dengan budayaannya itu sudah sangat lama sekali, dari zaman megalit dia ada gitu. Dan juga konsep rumah yang ada di sini itu memiliki pasangan. Jadi yang tadi dibawa dari masyarakat yang tadi itu dibawa muter itu yang namanya lobo. Nah lobo itu yang ada di atas punggungan atap dari rumah-rumah yang ada di Bena. Jadi ada lobo, ada pu'u. Kalau pu'u itu simbol dari perempuan, kalau lobo itu simbol dari laki-laki. Jadi setiap apapun yang dilakukan itu berpasangan pasti. Sama halnya juga kayak material yang digunakan sana berpasangan, laki-laki sama perempuan. Terus apalagi banyak banget, semuanya itu berhubungan dengan material. Dan juga mereka itu masih kuat banget bagaimana menjaga tradisi leluhur. Jadi leluhur itu sangat penting bagi mereka gitu. Jadi
leluhur itu ada di sekitar mereka. Jadi leluhur itu nggak ada di luar, tapi itu ada di dalam diri dia dan lingkungan dia, terutama di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya itu ada namanya one, bagian one itu bagian terdalam. Dan uniknya kalau kita di rumah biasa, di dapur ya, di ruang dapur ya, beda sama rumah kita biasa gitu kan. Nah kalau di Bena, one itu menjadi tempat tidurnya pemilik utama, lalu sekaligus tempat ritual, tempat masak. Jadi dapur itu sekaligus sama tempat dia tidur, tempat dia ritual itu ada di dalam satu bagian namanya one. Dan di one itu banyak benda-benda pusakanya yang ditempel di hubungan-hubungannya. Lalu seperti emas yang ada di yang dipakai sama ibu-ibu di sana atau laki-lakinya, itu semua ditempel aja, ditaruh aja di rumah. Dan itu nggak pernah ada yang berani ngambil gitu. Kalau yang ngambil, wah itu resikonya berat banget gitu. Apalagi ada kejadian yang kemarin dilakukan sama Bapak Emmanuel Soebo. Jadi dia ngebangun rumah, tadi kan ceritanya dia ngebangun rumah, tapi dia ada beberapa ritual itu yang hilang gitu, atau tidak yang dikerjakan. Nah itu menyebabkan apa? Menyebabkan cucunya dari Pak Emmanuel Soebo ini menjadi gila atau sakit gitu. Nah itu udah dibawa ke dokter, dibawa ke mantri, ke bidang medis lah semuanya gitu kan. Itu tetap aja ini sehat Pak, nggak ada kenapa gitu. Pas dibawa jadi anak itu telanjang muter-muter kampung itu pakai bahasa Bena gitu, bahasa Bena yang kuno. Jadi wah ini kenapa nih kok anaknya seperti ini, makanya tadi dibawa tuh apa ada gangguan atau segala macam. Ternyata pas dicek nggak ada apa-apa gitu. Nah dibawalah ke ketua adat juga di situ. Nah dikatakan ini penyakit bukan penyakit jiwa, bukan penyakit badan, bukan penyakit kesehatan, tapi ini penyakit rumah gitu ya. Nah dilakukanlah ritual itu. Setelah dilakukan ritual, udah bisa sekolah, udah bisa udah bisa menjalani aktivitasnya masing-masing gitu. Jadi sangat kuat banget bagaimana leluhur itu berperan gitu. Jadi bagaimana kita tuh ya menjalankan ritual itu untuk menghindari bahaya, untuk menjalankan kewajiban kita menjalani ritual, kewajiban kita untuk mempertahankan kebudayaan. Nah, jadi yang menarik di Bena itu, jadi bagaimana gotong royongnya dan kuat banget dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman megalit, bayangin ritual itu nggak akan pernah hilang sampai besok. Gitu. Jadi menurut saya film Bena atau yang pengetahuan yang saya dapat dari sana sangat berkesan banget buat saya, dan juga ini jadi pembelajaran juga bagi yang nonton gitu. Baik apapun kalian sukunya, baik apapun kalian agamanya, ritual ataupun kewajiban yang sudah diharuskan atau dititipkan untuk kalian itu harus dijalankan gitu. Kalau nggak dijalankan ya tadi ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Jadi mau itu budaya, mau itu kesukuan, mau itu agama, wah itu harus dijalankan sama kita. Jadi inti dari film ini menceritakan tentang itu, bagaimana kita mempertahankan ajaran-ajaran itu. Makanya disebut dengan tadi judulnya agak susah ya, Bena Nanabian Nanaa. Nah itu mempertahankan apa yang harus kita jalankan dari leluhur ataupun latar belakang kita. Mungkin itu aja sih. Ini kayak hening banget gitu. Saya nggak tahu ini apakah perkuliahan pas SKS atau gimana sih sebenarnya. Oke, serius banget. Ya pas zaman sampai aku jangan gini dong. Apa dia kan? Dia malah begini. Saya ini agak heran. Kayaknya ini jangan serius ya. Ini kan curhat ini. Mas Kadafi ini kan curhat. Ini tidak lagi promo politik, enggak. Jangan serius-serius lah. Kok jadi forumnya aku sekali sepertinya. Nah, aku sekali sepertinya. Ini tenang ya, mahasiswa Mas Dharma jangan takut, nggak gigit nggak dia. Kalau kalian ngasih pertanyaan, nilainya nggak berkurang. Dia ini santri loh, santri penghafal Quran mereka ini. Subhanallah. Ya,
ini berarti bukan muridnya Mas ini ya. Bukan. Bebas ngomong di sini nggak apa. Mereka ini makrifat, kita ini masih maksiat gitu loh. Kita. Nanti kalau aku bilang kan Iya, tepuk tangan dulu buat Mas Kadafi. Saya senang kemudian ada di tengah hutan Metro ini kemudian ada yang produksi karya gitu ya. Kecamatan Metro ya, ini kecamatan ya. Radio 98 99 masih kecamatan. Karena film pendek ini kemudian menjadi sangat seksi karena ya iya dokumenter pendek ini kemudian menjadi seksi karena dia kemudian membuka pengalaman baru, interaksi kebudayaan, kolaborasi kebudayaan, kemudian pengetahuan baru gitu ya di ranah-ranah yang kemudian kita ngerasa bahwa ini beneran Indonesia atau bukan sih gitu ya. Orang kan pasti berpikir, tapi di waktu yang sama sebenarnya ya ini realitas gitu, bahwa masyarakat tuh sudah seharusnya sadar bahwa penganut kepercayaan itu masih besar di Indonesia, terutama di masyarakat timur gitu ya. Ini menjadi sangat seksi, apalagi ritual-ritual ini sudah secara internasional sudah diakui oleh UNESCO. Itu pencapaian yang luar biasa sekali gitu. Untuk kemudian mendaftar di UNESCO itu bukan perihal gampang gitu ya. Periode Borobudur saja dicatat di UNESCO tuh baru-baru ini gitu. Setelah reformasi bahkan setahu saya. Jadi proses untuk mendaftarkan pengetahuan cagar budaya non kebendaan istilahnya itu banyak hal yang kemudian harus dipertimbangkan. Nah kemudian kebudayaan macam ini kemudian bisa dipandang dari zaman Megalitikum, berarti lebih dari ribuan tahun ya, ribuan tahun kemudian menjadi jejak kebudayaan yang sangat menyenangkan untuk kemudian dibaca. Secara visual juga menyenangkan gitu ya. Mungkin pertanyaan ada yang mau merespon dari film pendek ini, dari dokumenter pendek ini, saya revisi. 2000 orang kemana nih? Ya, mungkin kalau saya sih mau melemparkan pertanyaan terkait dengan ini teknis kecil sih. Selama sebulan berarti jenengan ini tinggal di sana, di rumah warga, di rumah tetua adat ya. Di rumah tetua adat. Kemudian konsumsi rutinnya itu apa? Oke. Jadi selama tinggal di sana di Bena, Kampung Bena, itu memang lokasinya sangat jauh ya dari kota. Jadi Kampung Bena itu tadi dilihat ada sky view-nya, itu ada di atas kaki gunung. Jadi ada namanya Gunung Inerie. Inerie itu ibu. Jadi lagi-lagi perempuan ya. Jadi perempuan itu sangat dihargai di sana. Jadi material. Jadi di atas gunung gitu ya, di bawah kaki gunung itu, dan kanan kiri itu lembah. Jadi kalau mau nyari ikan asin, saya di sana wah susah banget ikan asin. Mau nyari ikan, mau nyari apa itu susah. Dan juga kalau untuk makanan sehari-hari di sana, pasar itu hanya ada tiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis kita harus belanja. Kalau nggak hari Kamis nggak bisa makan, atau belanjanya nggak banyak gitu. Seminggu sekali berarti. Seminggu sekali pasar itu ada. Dan itu yang jual orang Padang. Benar, itu orang Padang yang jual. Dan saya seneng banget ketemu sama bapak-bapak pakai peci, ibu-ibu pakai jilbab. Saya seneng banget gitu. Karena apa ya? Karena hampir 95% itu mayoritas agama di NTT di sana itu adalah Kristen. Jadi apa ya? Jadi kalau kita mau sholat Jumat juga jauh gitu, 1 jam perjalanan kayak saya dari sini ke Karang itu mau sholat Jumat tuh. Jadi seneng banget dan nggak pernah dengar azan. Azan tuh nggak pernah dengar saya.
selama saya 1 bulan itu mungkin 4 kali saya dengar azan zuhur sama asar itu setiap saya sholat Jumat gitu. Jadi seneng banget. Nah, kalau misalkan balik lagi makannya makan apa gitu. Nah, kalau menu utama di sana tadi babi. Dan kebetulan saya muslim. Alhamdulillah saya muslim nih ya. Saya coba untuk bilang gitu. Sampaikan ke ibu angkat saya, ke bapak angkat saya di sana, Pak, Bu, saya muslim, minta tolong kalau misalkan nanti saya untuk keseharian saya makannya mungkin nggak apa-apa, hanya nasi putih aja nggak apa-apa, kata saya. Oh nggak apa-apa, nanti saya buatin sayur gitu ya, saya buatin telur. Kalau untuk tadi babi mungkin nggak bisa masa untuk makan. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya di sana makannya telur, sayur, dan kadang ikan. Jadi saya ikan apa ya? Saya nggak tahu ikan apa itu karena jauh banget dari laut kan. Dan di sana sangat apa ya? Sangat toleransinya kuat banget. Beda sama yang saya ngerasain kalau saya jadi mayoritas di sini gitu. Saya yang minoritas di sana aja itu sangat peduli banget gitu sama agama saya atau ajaran saya. Jadi kalau setiap mau makan malam gitu ya, mau makan malam atau makan sore, ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, abang-abang saya di sana itu selalu nunggu saya. Setiap saya sholat, ya kan, mereka mau makan, mereka tungguin gitu loh. Hampir 20 menit, hampir setengah jam gitu. Nungguin saya siap-siap, saya wudu, saya sholat, saya apa semua macam. Ditungguin sampai baru makan bareng. Kenapa Bu nggak makan duluan? Saya, kenapa nggak makan duluan? Gak bisa, kamu adalah bagian dari kita. Luar biasa nih itu. Saya sampai sedih gitu. Bagaimana? Wah, saya ini di luar apa ya, teritori saya gitu. Tapi bagaimana mereka tuh menghargai saya? Karena apa? Karena mereka senang gitu. Senangnya kenapa? Bukan saya karena saya hidup di sana, saya jadi bagian dari sana, bukan. Tapi karena saya mau untuk menuliskan pengetahuan yang di sana. Saya mau untuk memvisualkan atau menyampaikan kepada dunia lewat film saya tadi. Jadi mereka sangat menghargai pengetahuan itu. Jadi apapun yang saya kerjakan di sana yang berhubungan dengan penelitian saya itu sangat support sekali. Jadi apa ya? Jadi kayak saya itu nggak habis pikir gitu loh. Kenapa ya kok bisa orang yang jadi mayoritas di sana gitu ya, saya yang minoritas itu dianggapnya spesial di sana. Nah itu yang terutama keunikan dari Bena, gotong royong, toleransi, saling terikat antar keluarga. Nah itu yang kuat banget gitu. Jadi sama halnya juga kalau di sana kan ada namanya minuman ya, tadi makanan, ini sekarang minuman. Minuman di sana namanya moke. Moke itu kayak minuman tradisi di sana yang beralkohol. Jadi kita disuguhin tuh pertama kali. Ini Kadafi minum, ini namanya moke itu. Wah, saya udah cari tahu kan sebelumnya kan. Wah, kayaknya saya nggak bisa nih dalam hati saya mau minum itu gitu. Coba dia langsung bilang, kalau nak Kadafi mau minum, nggak apa-apa. Kalau nggak minum juga nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya ada dia. Wah, syaratnya nih gimana nih? Yaudah, Mas Kadafi pinjam tangannya ada dia. Pinjam tangannya, tarik tangan saya, jari kelingking saya itu dicelupin ke air itu, air moke itu. Udah sih. Nah, itulah bentuk penghargaannya. Itu. Walaupun kita nggak minum, walaupun kita nggak makan, pegang aja. Toh itu nggak telan sama kita kan? Jadi kan nggak berpengaruh dengan saya gitu. Jadi bagaimana penghargaan atau apresiasi di sana itu sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi itu yang berkesan banget tuh buat saya. Jadi celupin aja Mas, ini jarinya tadi. Celupin aja. Ya, itu seneng banget mereka itu. Dan kalau misalkan saya makan atau saya minum yang dikasih mereka saya jijik atau saya nggak mau gitu, wah itu marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Bagaimana itu bentuk penghinaan terhadap mereka. Jadi ada dulu juga cerita gitu ya, ada beberapa mahasiswa dari Pulau Jawa datang ke sana mau penelitian. Mereka minum aja, minum itu harus minum aqua. Oh, nggak boleh sebut merek ya. Harus minum botol
mineral gitu. Jadi mereka tuh nggak mau minum dari hasil sumbernya mereka gitu. Nggak mau mereka, pokoknya harus minum itu. Terus kayak makan nih, makan udah disediain sama mereka gitu kan. Udah disediain makan di sana. Tapi mereka rela 1 jam untuk ke kota makan di sana pulang lagi. Wah itu yang luar biasa, jadi malapetaka juga buat mereka gitu. Gimana mereka dihajar habis sama Dena? Ya jadi itu maksudnya nggak akan pernah dikasih pengetahuan apapun kalau kamu mau nanya tentang kita. Jadi lu mau nanya udah, nanya dia. Karena tadi karena kita nggak menghargai mereka gitu. Gimana kalau kita mau dekat, kita nggak kenal dia, kita nggak mau tahu tentang mereka, kita tidak merasakan tentang apa yang dia rasakan gitu. Jadi apa ya, spektakuler ya kalau datang ke Bena gitu. Dan juga perjalanannya sangat panjang ya. Saya harus dari Lampung ke Jogja, Jogja ke Bali, Bali baru ke NTT. Nah di NTT di Kupang. Dari Kupang sama Flores itu beda pulau kan. Jadi misah. Jadi kita Kupang dulu, dari Kupang baru ke Pulau Flores, dari Maumere namanya. Flores itu Maumere. Nah dari Maumere saya harus lakuin itu sampai 12 jam untuk perjalanan untuk ke Kampung Bena itu. Jadi nggak pernah dengar azan, nggak pernah dengar apa. Jadi kadang kalau di jalan juga lagi di travel gitu ya. Nah travel itu kadang sedih, nangis gitu kan. Yang lain itu apa ya? Ngerasa banget sendiri gitu. Karena saya datang ke sana bukan rombongan, buat film ini bukan rame kayak yang ada di Bulu itu. Saya datang ke sana itu sendiri. Gak kenal siapapun, sampai saya bingung. Saya mau ke desa ini harus kemana ya? Harus nanya ke siapa? Harus kemana? Itu wah sendirian gitu kan, nanya gitu. Kayak kenal gitu. Misalkan saya kenal sama siapa nih di jalan, nanya caranya ke sana gimana? Cara ini ke sana gimana? Jadi wah itu perjalanannya sangat apa ya? Sedih gitu sih kalau untuk membuat film ini, karena ya tadi ini nulis naskahnya saya sendiri, saya buat moodboardnya sendiri, untuk shootnya juga saya sendiri. Nah setelah saya buat dapat data, ya kan, sampai pencarian data, wawancara segala macam itu sendiri semua di sana. Sampai akhirnya jadi film ini dibantu untuk post produksinya dari teman-teman saya gitu. Jadi perjalanannya sangat panjang banget untuk membuat film 1 bulan. Itu untuk produksi ya 2 bulan. Pra produksinya itu 8 bulan. Sampai saya semester itu lebih. Kalau di Magician itu saya semester 5 baru selesai. Jadi lebih dari semester. Tapi tesisnya A. Tesisnya A. Alhamdulillah. Cuma darah. Oke, ya sekedar informasi tambahan bahwa produk dokumenter pendek ini adalah salah satu syarat untuk materi tesis Mas ya di S2-nya Mas Kadafi. Jadi kalau misalnya teman-teman buat tesis bentuknya hanya riset begitu ya, temuan lapangan, tapi kalau Mas Kadafi kemudian riset, temuan lapangan dan buat karya gitu. Ya, jadi luar biasa itu Pak dosen. Pak dosen lagi merangkai pertanyaan sepertinya. Saya tungguin, santai. Yang ada yang lain? Itu yang pojok? Itu teman dekatnya Mas Kadafi, Mas Putra, Mas Purna ya? Purna. Iya, ditelan dulu tuh tempeknya. Ada yang lain? Mungkin mas-masnya, mbak-mbaknya yang mau bertanya, monggo. Karena saya pikir darah di dalam film ini bukan editing ya. Jadi itu adalah realitas proses pengorbanan untuk pembangunan kebudayaan dalam tradisi membangun rumah. Tapi memang saat datang itu memang direncanakan untuk nonton proses kebudayaan pembuatan rumah atau enggak? Atau gimana? Jadi untuk awalnya itu sebenarnya nggak sampai ke ngikutin banget ritualnya gitu. Jadi sebenarnya saya cuma pengen tahu budaya apa sih yang di sana gitu. Budaya apa yang menurut saya unik. Karena tadi melihat rumah gitu kan, berpasang-pasangan, perempuan laki-laki, terus ini kampung sudah ada dari zaman megalith gitu ya. Jadi kira-kira apa ya? Jadi saya gali lebih dalam lagi tuh.
kira-kira apa ya yang benar-benar bisa saya angkat dan ini kuat untuk menjadi luaran untuk hasil riset saya. Jadi kalau untuk film ini sebenarnya penggalian lebih dalam lagi di lapangannya gitu. Jadi sebenarnya cuma pengen tahu kenapa sih bentuk rumahnya kayak gini, kenapa sih apa sih makna dari rumah ini gitu. Jadi nggak sampai ke benar-benar ritualnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan intinya juga hanya sebatas maknanya apa, bentuknya kayak gimana, teknik metode ngebangunnya kayak gimana, cuma hanya itu. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak banget pengetahuan yang terutama tadi ada ritual yang memang harus mereka jalani gitu. Oke, menarik sekali. Karena berarti itu delalah gitu ya, ketemunya adalah produksi proses pembangunan rumah gitu ya. Nah, jadi kita awalnya itu hanya mencari tadi bentuk rumahnya seperti apa, cara ngebangunnya kayak gimana, pakai material apa, terus maknanya apa sih rumah itu. Nah, cuma baru 3 itu aja pertanyaan penelitiannya. Ternyata di dalamnya banyak banget, ada ritualnya, ada nilai-nilai yang harus digali secara dalam gitu. Jadi temuan luar itu setelah saya melakukan riset di sana. Biasanya kalau di sana buat rumahnya per berapa lama? Maksudnya aku pengen tahu itu keberuntungannya seberapa besar gitu loh untuk kemudian dia menemukan proses pembuatan rumah. 5 tahun sekali. Iya, jadi alhamdulillahnya pas saya ke sana itu lagi ada 2 rumah yang dibangun. Kayak di sana itu rezeki banget lah pokoknya. Rezeki saya gitu ya. Saya dapat di sana itu langsung 2 rumah. Jadi kampung Bena yang atas itu lagi buat rumah dari awal ya. Di bawah itu lagi proses penggantian carry itu atapnya tadi. Jadi alhamdulillahnya saya dapat itu gitu, dapat rezekinya itu. Dan kalau untuk pembuatan rumah biasanya kan ada 40 rumah kan. Nah, itu hitung tuh. 40 rumah itu biasanya 1 kali dalam setahun. Atau kalau kita ada lebih bisa 2 rumah dalam 1 tahun. Jadi rumah itu kan kuatnya 40 tahun tuh. Jadi setiap 40 tahun mereka harus renovasi. Jadi sama setahun pasti ada 1. Dan alhamdulillah banget dapat banget itu di saya sana gitu. Kalau saya datang sebelum bulan itu, di bulan Juli Agustus ya, periode Juli Agustus, itu nggak akan dapat tuh saya mau ngesut tadi atau setelah bulan Agustus saya sana itu nggak akan bisa dapat. Dan saya juga nggak tahu tuh kalau lagi bangun perjalanan proses itu lagi proses bangun. Apa kendala ini kayak wawancara jadi saya ini. Orang moderator malah saya. Kayak itu lah yang lain. Ini siapa nih? Setelah mau nanya dia ngomong lagi. Ya monggo yang mau ditanya teknis proses pembuatan kah, simbol-simbol yang kemudian teman-teman lihat. Kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian belajar di BKV melihat bentuk struktur, ada teman-teman arsitek yang kemudian bisa melihat bahwa bentuk tantangan kampungnya kalau bisa kita lihat itu kuldesak banget ya. Jadi dia hanya satu masuk kan, satu jalan masuk dan kemudian nggak ada jalan masuk, nggak ada jalan keluar lainnya selain itu. Kalau misalnya ada yang kemudian mau menimpali terkait dengan perbedaan agama juga bisa gitu. Tapi saya yang menarik adalah walaupun memang misal Bena ini bukan kampung, mereka ini kampung wisata kan ya hitungannya. Sebagai kampung wisata yang mungkin masih baru. Oh, sudah lama. Kecenderungan masyarakat untuk kemudian menerima proses dokumentasi menggunakan kamera itu menyenangkan sekali melihatnya karena saya aja kalau semisal buat dokumenter di beberapa kampung bahkan di kampung kota itu banyak sekali kemudian anak-anak kemudian lalu lalang dan tidak berani kemudian berhadapan dengan kamera itu kebiasaannya begitu tuh. Tapi saya lihat tadi bahkan anak-anak mau bernyanyi begitu ya, tertawa begitu. Apa prosesnya dan apakah ada kendala yang lain dalam walaupun memang prosesnya sepertinya gotong royong, toleransi, apakah ada kendala yang bermakna dalam proses pembuatan film ini? Mas.
Oke, jadi jadi kendalanya sih ya untuk di produksi film ini, kendala paling besar itu pertama akses, kedua bahasa, ketiga latar belakang kepercayaan, yang keempat itu sosial. Jadi saya coba mendekatkan diri saya itu. Jadi selama saya sampai di kampung itu, saya pertama kali kenalan, saya nggak pernah sekalipun pegang HP. Saya setiap berbicara dengan mereka itu pasti mata saya jangan mata dia terus. Jadi nggak pernah saya berpaling, saya nggak pernah sibukkan diri dengan yang lain. Dan untuk proses itu pertama nggak langsung, Pak saya mau datang ke sini mau penelitian, enggak. Pertama hanya basa-basi, ngobrol segala macam sampai sore. Cuma ngobrol aja, ngobrol tentang saya, ngobrol tentang dia. Sampai halnya, kamu ini mau ngapain sih sini? Gitu dia. Saya mau penelitian, saya mau penelitian. Di saat saya ngobrol baru saya bilang, saya kesini dari Lampung itu mau penelitian. Oh saya kira Anda ini cuma mau liburan di sini gitu. Oh enggak, saya mau penelitian. Oh iya baru dari situ baru dia arahin saya untuk ikut ritual diangkat anak tadi. Jadi Mas kalau Mas mau kesini, mau datang ke sini, mau minum di sini kan harus ikut ritual ini gitu. Nah itu satu. Terus kalau misalkan saya memulai penelitian saya, sama juga setiap rumah itu saya coba datengin gitu. Lalu saya muterin deh kampung itu terus. Jadi selama 3 hari. Berapa ini ya? Apa populasi berapa? Kalau satu rumahnya 40 kakak. Kalau yang di kampung bawah. Kalau di kampung atas itu waktu itu 7 rumah. Gitu. Jadi saya kerjaan saya cuma keliling kampung, muter kenalan. Disuguhin kopi, saya minum kopinya. Sampai satu hari itu bisa 8 kopi, 10 kopi dari saya. Gitu. Karena setiap rumah tuh pasti ngasih kopi, kalau ngasih cemilan kan, nggak mungkin nggak dimakan, harus dimakan. Apa cemilannya? Cemilannya apa ya? Cemilannya itu Pizza jangan-jangan kan? Singkong, Pizza 5.000. kan? Singkong, umbi-umbian, kacang kayak gitu. Nah itu harus dijamah. Jadi selama seminggu itu saya nggak pernah megang HP, nggak pernah pegang kamera, nggak pernah bawa catatan. Oh, nggak pernah balas WhatsApp istri dong berarti? Waduh, itu belum jadi istri. Oh, belum. Jadi di sana hanya pendekatannya dulu. Pokoknya selama 7 hari itu pendekatannya terus. Dan nggak pernah ngomongin niat saya sebenarnya mau ngapain. Jadi saya pengen kenal dulu, dia mau kenal dulu sama saya. Jadi setelah 7 hari itu udah kenal, nah baru di hari ke-8 saya baru coba kenal tuh anak-anaknya dulu. Anak-anaknya saya kumpulin, yuk kita gambar bareng, kita gambar rumah, kita gambar pemandangan di Bena. Jadi kalau kita di atas Bena, di bawah itu udah kelihatan semua karena ada gunung kan. Nah itu menarik. Jadi saya kasih kertas, saya bagiin, mereka ngelukis di situ. Nah udah interaksi kan. Habis saya ikutin juga aktivitas mereka. Mereka ke ladang, saya ikut. Mereka main voli, saya ikut. Mereka main bola, saya ikut. Apapun itulah. Jadi aktivitas mereka saya ikutin aja terus gitu. Selama tadi hampir 7 hari, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 baru mereka udah penasaran, ada kenal saya kan. Jadi kamu ini mau nanya apa? Jadi sebenarnya kamu mau pengen tahu tentang apa gitu kan. Saya pengen tahu cara ngebangun rumah ini. Nah baru dia cerita gitu. Jadi apa ya, pendekatannya sangat unik gitu. Beda kalau dengan kita datang ke tempat gitu ya, ke tempat di Lampung apa di Jawa kan. Kita datang gitu, mungkin 2 hari 3 hari ya PDKT-nya mungkin ya. 3 hari 4 hari baru ngutarain saya mau penelitian, apa saya mau wawancara, apa saya mau apa, itu langsung dipoin kan. Kalau di sana nggak bisa yang cara kayak gitu pakai, udah pasti buang, nggak akan bisa masuk ke ranah itu, ranah privacy itu. Apalagi kalau kita datang tiba-tiba Pak saya mau wawancara, ini HP taruh sini, kamera udah standby, lu nggak akan bisa mendapat itu, nggak bisa kegali gitu. Ya pasti dapat juga, dia ngobrol juga pasti, tapi tidak lepas. Ya sampai anak-anak ini saya mau pulang mereka nangis, ibu saya di sana, bapak saya di sana nangis gitu.
Dan sampai setelah saya pulang juga, gitu, sampai saya di Jogja juga, selalu nanyain gitu, kapan pulang? Dia selalu nanya itu sampai sekarang saya nelpon saya itu gitu, kapan pulang kata dia. Bukan kapan kesini, kapan main kesini, bukan. Tapi selalu pertanyaannya kapan pulang. Kan beda tuh konotasinya kan. Kapan pulang? Dari situ wah, luar biasa nih. Gitu. Bisa. Kalau dalam perspektif riset, saya ini jadi pembicara kedua ya ini. Iya, MC, moderator, dosen. All in lah pokoknya. Peneliti. Subhanallah sekali Mas Darwin. Ya, kalau dalam perspektif riset kampung, terutama yang dilakukan di Histeria, apa yang dilakukan oleh Mas Hadafi ini sudah benar. Inilah yang kemudian kamu lakukan. Tapi bahkan bisa nggak seminggu, nggak 2 minggu, bisa sampai lebih dari setengah tahun nggak ngapa-ngapain. Kerjaannya ya nongkrong aja pokoknya. Karena biasanya masyarakat kampung kota, masyarakat kota gitu ya, itu lebih pragmatis dan lebih acuh tak acuh gitu ya. Kalau nggak ngomong ya nggak ngomong gitu kan. Jadi prosesnya lebih mungkin bahkan lebih panjang. Itu menyenangkan saat kemudian keluarga di Bena kemudian merefer diri mereka dengan Mas Hadafi sebagai rumah, itu sangat heart melting experience istilahnya ya. Oh bahasa Indonesia ini ya, jadi sangat mendekatkan karena memang bagaimana kemudian masyarakat merefer dirinya dengan teman-teman yang melakukan riset itu kemudian menjadi penting untuk bagaimana informasi kemudian istilah Mas Hadafi tadi lepas gitu ya. Proses itu yang kemudian dicari untuk kemudian mengetahui benak-benak yang lebih dalam, tidak hanya sekedar formalitas dalam menyampaikan informasi. Itu menyenangkan prosesnya, walaupun memang mungkin geografikalnya, kondisi lapangannya mungkin jauh gitu ya. Transportasinya juga mungkin susah karena nggak bawa motor sendiri gitu kan di sana, berada di atas gunung, akses makannya juga susah gitu ya. Makanya untuk mempertahankan tradisi masyarakat lokal menjadi penting gitu ya. Itu menjadi sangat menyenangkan untuk melihat proses penelitian yang daerahnya sangat rural begitu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman dalam proses pembuatan riset atau pembuatan tesis, disertasi, skripsi atau penulisan jurnal yang terkait dengan penelitian di lapangan. Mungkin bisa cerita juga bagaimana pengalaman kalian dibandingkan pengalaman Mas Hadafi yang kemudian sampai sedekat itu dengan masyarakat setempat gitu ya. Mungkin masih Mas. Saya ada 2 pertanyaan ya, kaitannya nanti tentang arsitektur dan gender ya. Kalau kita bicara tentang sebelum 2 pertanyaan itu, saya tertarik dengan cara inklusifnya orang Bena tadi, bahwa kemanusiaan itu di atas agama. Jadi mereka kan tidak bertanya agamanya Mas Hadafi kan. Begitupun ketika mereka sepertinya dengan ratusan tahun yang sudah bule-bule mungkin juga sudah pernah meneliti mereka juga tidak apa ya istilahnya, mereka juga tidak kaku, tapi mereka juga tetap memegang teguh. Saya yakin sebenarnya agama mereka tadinya bukan Nasrani, saya yakin gitu, tapi itu ada proses di mana mungkin karena pastor-pastor banyak tahan untuk juga ke Indonesia Timur terutama, kemudian ada yang berubah dari mulai mereka dari animisme kemudian menjadi percaya pada Yesus misalnya gitu. Dan sisi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada pola perubahan orang-orang Muslim yang kemudian masuk ke Indonesia Timur dan mempengaruhi keagamaan itu. Tapi saya tidak bicara tentang posisi di mana agama diperdebatkan, tapi saya selalu dengan kemanusiaan itu di atas agama.
Ketika orang sedang berebut agama, sebenarnya mereka sudah menafikan sisi kemanusiaan. Atau sampai kan di sana juga aman-aman saja, bahkan sedang wudhu, sedang mau sholat pun ditungguin sampai 30 menit untuk makan bersama dan sebagainya. Ada dua pertanyaan sebenarnya penting. Pertama, orang-orang ini dulu ketika melihat arsitektur mereka, arsitektur bangunan itu, kan mereka belum mengenal paku, Mas. Bagaimana posisi yang sekarang? Apakah mereka sudah kemudian jadi berubah, jadi beli paku di toko bangunan gitu? Padahal ratusan tahun yang lalu mereka saya kira nggak mengenal itu. Gitu. Dan dari arsitektur ini kita bisa melihat 40 tahun direnovasi, berarti kan alang-alang itu juga ditanam di sekitar tempat itu. Ya. Jadi kalau mereka membunuh alang-alang, mereka tidak melestarikan alang-alang, berarti juga mereka akan kehilangan atap mereka. Kan mungkin nggak mungkin mereka akhirnya berubah jadi tukang buat genteng seperti orang Pringsewu kan begitu. Terus kemudian secara posisi kayu misal, tentu mereka akan bisa memilah tuh mana kayu yang penting bagi mereka, mana kayu yang kemudian harus dilestarikan gitu. Karena kita melihat waktu 2015 Mas Dandi itu bicara tentang bagaimana penebangan hutan itu ternyata difasilitasi oleh Bank Syariah. Jadi wakil presiden kita waktu itu masih jadi ketua MUI, Kiai Ma'ruf Amin itu membolehkan pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang menebang hutan, yang membabat hutan. Dan itu menunjukkan bahwa di satu sisi orang bicara tentang ketuhanan, bicara tentang kesyariahan, tapi bank syariah ini yang paling masif juga, cukup masif juga untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang merusak hutan. Dan saya nggak tahu apakah mereka juga melihat pohon-pohon itu sebagai pohon yang penting bagi peradaban arsitektur mereka itu. Kayu apakah itu? Karena ini kan bukan penelitian arsitektur masalahnya kan gitu. Ini penelitian film yang bicara tentang kolektivitas, bagaimana membangun rumah, bukan melihat secara spesifik unsur arsitektur. Satunya arsitektur bukan? S1. S1. Desain ya. Tapi masih nyambung lah ya kalau desain ya. Yang kedua, kalau tadi bicara tentang bagaimana perempuan, tadi nari-nari ya mereka itu ya. Apakah peran perempuan di suku Bena itu juga setara? Sedangkan kita sendiri bicara tentang kelampungan dan sebagainya, bisa bermalam-malam kita belum selesai apakah ada kesamaan. Sedangkan kalau kita lihat kebuayan Metro Putri Nuban kan mestinya itu juga sama juga dengan tadi yang bahwa perempuan juga punya kesetaraan gitu di tingkat adat itu. Apalagi yang terjadi akhir-akhir ini kita lihat bahwa perempuan tidak aman itu di ruang publik itu sebenarnya secara pendidikan kita makin meningkat, secara kesadaran keagamaan sepertinya makin tinggi gitu. Tapi kekerasan seksual terhadap perempuan apakah bisa terjadi tuh di Bena seperti itu misalkan gitu. Padahal dulu sebenarnya juga tidak begitu gitu. Kita sebagai bangsa itu juga nggak begitu, penghormatan terhadap perempuan juga baik gitu. Nah, Mas Kadafi tinggal sebulan di sana, bagaimana melihat relasi reposisi gender dan bagaimana perempuan apakah setara, apakah perempuan hanya jadi konco wingking dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Kadafi. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi mengenai metode, habis itu material, lalu arsitektur sampai ke konstruksi. Jadi kalau misalkan di sana sama halnya juga banyak disarankan sama orang luar untuk pakai genteng, untuk pakai semen,
untuk pakai paku, itu banyak banget yang nyaranin gitu di datang sana. Kenapa sih nggak pakai ini aja biar kuat dan modern gitu? Ternyata ada sebagian masyarakat yang akhirnya kesulitan untuk mendapatkan kayu misalkan, atau mendapatkan alang-alang. Itu dia pakai seng. Kalau alang-alang di sana diganti sama seng beberapa. Tapi di luar Kampung Bena ya, itu orang-orang yang di luar Kampung Bena pakai seng. Terus ada tadi bawahnya itu udah pakai semen, terus udah lebih modern. Jadi banyak juga yang kayak gitu juga gitu. Jadi di Flores nggak di Kampung Bena, uniknya itu mau budaya apapun yang masuk ke Bena, ke kampung itu nggak bisa gitu. Nggak bisa mendobrak pintu itu gitu. Kayak Baduy dalam dong. Ya, kayak Baduy dalam itu. Iya, jadi nggak akan bisa mau siapapun yang datang ke sana, siapapun yang mau mendoktrin itu nggak akan bisa gitu. Karena apa tadi? Karena balik lagi ke judul filmnya tadi, Bena, Nanapian, Nanaan. Itu yang harus dipegang sama mereka gitu. Petuah itu, Bena, Nanapian, Nanaan. Jadi apapun omongan, apapun ajaran, apapun yang diwariskan sama leluhurnya, itu yang terus dijalanin sama mereka gitu. Sampai sekarang. Jadi makanya nggak ada satupun hal yang merubah konstruksi ataupun merubah bentuk arsitekturnya. Jadi mereka tetap pakai kuncian sistemnya, tetap pakai kuncian, tetap pasak ya kan. Terus mereka menanam kayu-kayunya sendiri. Mereka setelah menanam udah berapa tahun dipotong, baru direndam sama 1 tahun untuk kayu-kayunya. Terus untuk alang-alang tadi, alang-alang juga mereka berkebun juga, mereka tanam sendiri di ladang mereka sendiri gitu. Jadi apa ya, keberlangsungannya itu dari dulu sustain gitu. Mereka peduli tentang itu gitu. Gimana saya mau merawat kebudayaan saya, tapi kalau saya tidak merawat alam saya gitu. Jadi ada garis linier antara dunia alam luar ya, leluhur, masyarakat yang saat ini gitu, masyarakat tinggal, dan tadi alam. Jadi dibagi mereka itu 3 sebenarnya. Jadi itu yang tersimbolkan juga di rumah tadi. Ada bagian atas itu untuk leluhur, yang tengah itu untuk kita, dan seterusnya. Jadi itu sudah terkonsep dengan sebaik mungkin. Keberlangsungan itu sudah terjadi selama ribuan tahun, sampai juga ke makam ataupun menhir yang ada di Kampung Bena di tengah-tengah tadi itu yang batu-batu. Nah itu makam leluhurnya itu makam leluhurnya. Jadi ya masih pakai batu, masih ini. Kalaupun ada material modern, itu hanya untuk memperkuat dari si bagian fondasinya atau bagian kampungnya, sisi kampungnya. Karena kan itu di gunung ya, biar enggak runtuh, longsor gitu. Jadi kalaupun ada material di luar tradisi mereka, itu hanya untuk memperkuat saja. Jadi bukan jadi sebagai material utamanya rumah adat itu. Nah itu untuk konstruksinya. Dan juga ada ritual yang mendukung itu. Misalkan ritualnya itu kita setiap saat, setiap rumah itu jadi nih, hari ini jadi. Jadi selama 40 tahun ke depan, ada yang di dapur ini tadi, itu ada dapur ya kan. Jadi ada dapur, ada kompornya. Kompornya kan masih dari pakai kayu kan. Nah, kompor itu setiap hari harus hidup tuh mas. Harus hidup selama 40 tahun tuh harus hidup tuh. Jadi ada pantangan. Jadi ada pantangan di sana. Kalau misalkan api yang ada di One tadi itu mati, bakal harus bencana. Ternyata setelah direset gitu ya, ada dokter yang dulu sudah datang ke sana, dia bilang, ini kenapa sih kompor ini? Apa nggak kompor ini asapnya bahaya buat kamu gitu ya kan?
kenapa harus dihidupkan gitu kan? Kenapa itu menyebabkan nanti bisa batuk, bisa apa penyakit segala macam. Dia sudah bilang, ini anak cucu saya dari dulu dari sampai sekarang nggak ada yang sakit jadi tentang pernapasan gitu. Jadi nggak berlaku teori kamu kalau dengan saya menghirup asap dari kayu bakar itu saya bisa sakit gitu. Ya nggak berlaku di sini gitu dia. Gak ada ispa tadi ya. Nggak ada ispa gitu dia. Jadi itu ternyata dikaji ternyata tujuannya apa sih untuk apa kompor itu menyala, api itu menyala gitu ya. Ternyata itulah yang memperkuat alang-alangnya bisa 40 tahun. Jadi asapnya itu memperkuat dari si alang-alangnya. Makanya dia alang-alangnya bisa 40 tahun. Kalau di tempat kita nih misalkan alang-alang dua hari. kali setahun kali berapa tahun 5 tahun 5 tahun 10 tahun kali. Karena tadi nggak pakai metode itu. Jadi pengasapan itu yang teknologi vernakular yang dia pakai di sana. Jadi teknologi itu di sana tuh. Jadi bisa 40 tahun yang di sini 5 tahun 10 tahun kali udah rusak gitu kan. Makanya tadi ada pepatah itu. Yang tujuannya baik sebenarnya, tujuan untuk mempertahankan rumah tadi. Nah itu yang unik di sana. Terus pokoknya setiap apapun ritualnya, setiap apapun ajarannya itu pasti berkesan tuh. Apa ada tujuannya? Gitu. Nah kalau untuk berbicara tentang gender, karena di sana matriarkal, jadi kuat terhadap perempuan gitu ya. Jadi penerus keluarga itu perempuan. Jadi yang tinggal di rumahnya itu perempuan. Jadi anak laki-lakinya yang ada di keluarga itu pasti keluar, mau ke kampung atas ataupun ke kampung lain atau malah nggak di Flores. Jadi yang laki-laki yang keluar dan rumah itu dipakai sama anak perempuannya. Kalau nggak ada punya anak perempuan pasti adik perempuannya. Kalau nggak ada adik perempuannya pasti saudara perempuan yang lainnya yang menjadi pemilik rumahnya. Dan setiap apapun keputusannya perempuan ikut ambil andil sama dalam proses pengambilan keputusan di Bena. Dan itu wah sangat sangat unik gitu. Karena ya tadi gunung aja itu sebagai simbol leluhur dia tuh, si gunung itu, gunung yang di belakang rumah tadi itu namanya Gunung Inerie. Inerie sendiri namanya apa? Ibu. Inerie itu ibu artinya. Jadi balik lagi ke perempuan, balik lagi ke ibu. Bagaimana kita menghormati ibu, menghormati perempuan, itu kerasa banget. Jadi pengambilan keputusan pasti tanya perempuan dulu, gimana ini? Dan itu dia ikut mengambil keputusan. Jadi kesetaraan gender di sana ataupun ada hal-hal negatif tentang perempuan di sana itu sama sekali nggak terjadi. Nggak terjadi. Misalkan perempuan di tonjolin nggak bisa tuh. Karena ajaran dia itu untuk menghargai perempuan itu sangat tinggi. Dilihat dari tadi ritual yang dia lakukan, terus ajaran-ajaran yang dia lakukan, konsep material tadi itu sudah mendukung itu gitu. Jadi nggak berlaku tuh tentang hal itu. Jadi di sana kuat banget untuk perempuan gitu. Ada lagi Nek? Mereka bergiat dan memegang pakem patrilial tanpa gerakan feminisme, jadi sangat menarik ya. Megalitikum feminisme versi megalitikum itu begitu, lebih sustain ternyata. Ya monggo, 1000 pertanyaan pertama, silakan. Nah ini kayak ngomong Mas Putra Anggara. Oh belum ada? Bapak ini? Silakan Mas. Oh Mas Adit. Lo dari sana aja. Lo dari sana. Jadi pertanyaan simple, apakah rumah itu tadi boleh dibangun di luar Flores? Dan kalaupun dibangun di luar Flores, apakah harus menggunakan adat-adat yang sesuai di Bena itu tadi? Itu pertama. Yang kedua,
pantangan yang nggak boleh dilakukan dari pendatang itu apa aja, dan terus pantangan dari suku Bena sendiri itu apa? Jadi Oke, terima kasih Mas Adit. Berbicara mungkin yang pantangannya dulu deh ya, yang pantangannya dulu. Kalau misalkan pantangannya harus mandi kan, wajib mandi. Kalau mau juga bakal pendatang ke sana nggak mandi kan? Oh, bikin film ini kan juga harus mandi. Harus mandi juga ya. Ya jadi kalau di sana sih pantangan untuk pendatang itu kita harus kalau untuk tinggal kita harus ritual untuk diangkat sebagai anak tadi, ritual angkat anak. Itu yang pertama, ritual angkat anak. Terus ya pantangan yang lain itu kita nggak boleh nggak nerima apapun yang dikasih sama warganya. Mau dia cuma ngasih permen, mau cuma dia ngasih kopi, mau cuma ngasih apapun itu, mau ngasih makan, ngasih apa segala macam, kita harus terima walaupun nggak kita pakai atau nggak kita gunakan atau nggak kita konsumsi. Itu yang pertama kali harus kita jalani gitu. Jadi dikasih kopi, walaupun nggak ngopi gitu, sedikit aja walaupun ya udah gitu. Jadi makan ambil aja sedikit gitu. Jadi yang penting bentuk penghargaannya gitu. Dan kalau misalkan wisatawan yang datang ke sana kayaknya sih nggak begitu terlalu ada gitu ya untuk mereka gitu. Yang jelas kalau yang wisatawan itu nggak boleh masuk rumahnya. Nggak boleh masuk rumahnya. Yang bisa masuk rumahnya itu hanya keluarganya. Makanya ada tadi ritual di anak-anak. Kalau mau minum ya harus jadi keluarga dulu. Gitu. Jadi datang bule datang mau masuk rumahnya, nggak bisa, nggak diperbolehin tuh. Jadi yang bisa masuk itu hanya anggota keluarganya. Itu untuk pendatang. Terus nggak boleh nginep juga pendatang. Pendatang tuh nggak boleh nginep di situ, di kampung itu. Terus ada ritualnya lagi. Gitu. Pokoknya harus jadi anggota keluarga itu baru bisa luasa. Tapi tetangga bisa masuk. Kalau tetangga bisa masuk. Kan untuk keluarga kan. Gitu. Jadi nggak ada serawung kan? Nggak ada iya. serawung tetangga lah. Itu bisa. Tapi kalau orang luar itu nggak bisa. Kalau pendatang datang ke sana tiba-tiba mau masuk itu nggak bisa. Gitu. Terus juga kalau tantangan dari mereka sendiri itu banyak ke ranah tadi, misalnya kayak bangun rumah, ada 12 ritual, ada satu yang hilang atau tidak dijalankan, nah itu fatal banget, bisa gila, bisa mati, tidak normal gitu kan, tidak normal, dan banyak banget atau bencana-bencana yang bakal terjadi gitu. Jadi apalagi pas kita kayak lagi bangun rumah nih, kita lagi bangun rumah dia nggak boleh ngejahit, habis itu nggak boleh nenun, karena mata pencarian mereka utama kan nenun sama kadang, itu kan kerja utama mereka kan. Jadi nggak bisa gitu. Terus kayak tadi pantangan tadi ngidupin kompor itu harus dijalanin terus. Banyak sih sebenarnya yang perlu dijalankan di sana. Ngidupin tungku ya. Iya tungkunya itu hidup terus, jadi nggak boleh mati gitu. Terus apa lagi ya kalau tantangannya mereka ya? Nggak ada sampah tenggo tadi. Sampah tenggo, waduh bisa hilang kayaknya kalau bisa nyampah sana. Dan juga tadi sih nggak boleh berisik juga. Dulu ada satu band yang datang ke sana tanpa izin, mereka nginep di area kampung, bukan di dalam kampung tapi di area luar kampung itu. Dan itu menimbulkan kegaduhan ya, karena nggak tahu gitu. Dan itu siapa? Kok tiba-tiba ada api gitu kan? Ada api, dia bakar api unggun kayak gitu. Terus dia nginep di sana malam-malam, kalau itu langsung ditanya warga gitu kan. Ada apa? Nggak dari sini segala macam, kok
kok di hutan kami ya gitu. Nah itu nggak bisa tuh, harus izin ke mau itu baik itu ke pemerintah situ, mau itu ke desa situ, apa mau ke ketua adat situ atau keluarga sekalipun. Jadi etika sih, etika itu nomor satu di sana gitu. Jadi nggak bisa kita melewatkan itu gitu. Ya sampai halnya ya tadi yang tadinya niat dia pengen buat film, tadinya dia pengen menggali potensi atau pengetahuan di sana, itu jadi nggak bisa karena tadi padahal band itu band besar tuh dan semua orang tahu kayaknya band itu. Inisial. Jangan ada itu ceritanya gitu. Itu nggak boleh juga kan, kayak gitu. Tapi kalau sakit juga ada ini ya, ketua adat yang ngobatin gitu. Ya sakit juga ya, cuman tadi sih nggak sepenuhnya juga dia nggak ke puskes apa dengan rumah sakit, itu tetap ke puskes ke rumah sakit juga tetap juga gitu. Terus balik lagi ke apa pertanyaan satunya, Bangun di luar. bangun di luar Bena. Ada, jadi kampung utamanya kan kampung dalam, jadi itu hanya 40 rumah. Jadi karena keterbatasan ruang, keterbatasan geografi, jadi nggak bisa lagi tuh tambah rumah. Jadi rumah itu dibuat di area luar kampung, dan itu harus dilakukan juga 12 ritual itu. Jadi nggak akan pernah bisa karena tadi mereka satu kesatuan 8 rumah yang ada di luar itu tetap ngebangunnya pakai ritual tadi juga. Kalau di luar Flores juga sama. Kalau di orang Bena ya. Kalau bukan orang Bena ya nggak masalah juga sih sebenarnya. di TMI itu kan mungkin ada. Ya. Kalau asistennya Pak. Iya. Ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Sepengetahuan saya sih nggak masalah kalau orang Bena buat rumah di luar kampung Bena, asalkan dia harus buat itu ritual 12 kali ritual itu harus jalan. Kalau nggak tadi dapat musibah yang nggak tahu itu gimana menyelesaikannya dan ya tidak normal gitu. Itu. Kalau saya sebenarnya percaya yang saintifik ya. Biasanya kalau orang dulu ojo ditebang wet gede gitu, pohon besar itu jangan ditebang, ada gendronya. Sebenarnya enggak, karena pohon itu melindungi air Pak ya, melindungi air di desa itu supaya tidak hilang gitu. Tapi pendekatannya menggunakan hal-hal yang sifatnya tadi mistis begitu. Saya percaya bahwa orang ini pada saintifik sebenarnya, tapi cara untuk melestarikannya tidak menggunakan saintifik, tapi itu tadi ini leluhur kita harus juga berada di ruangan kamar ini, rumah ini gitu. Tapi saya percaya bahwa orang bisa menemukan hal nipah payung ini cuma 2 tahun loh lapuk lagi. Itu kalau menggunakan cara berpikir Bena berarti kan kita harus ngasepi. Ya kan? Ya Tobong yang barat itu mungkin malah lebih dari 40 tahun itu. Tobong yang barat ini diasepi terus. Ini dulu kan diasepi sampai gosong-gosong nih. Kayu ini adalah kayu yang mungkin udah lebih tua dari kita ini. Kan ini kami ganti hanya genteng sama reng ini. Tapi kayu utamanya enggak ini. Itu gosongnya gosong asap beneran itu. Kayak gitu kutu apa ya gelem Pak, kutu kuprat apa gelem masuk itu ke kayunya. Kebulan lagi. Sekarang enggak ada asap lagi. Seberapa orang ini. Oh ya, saya tambahkan satu. Mas Dandi itu waktu bikin film menarik juga tentang Mentawai. Jadi orang Mentawai itu tadinya nggak sekolah, lalu kemudian dia sekolah lah. Nih orang-orang Mentawai ini sekolah. Nah setelah dia belajar sekolah itu, orang Mentawai itu ada yang digigit ular. Nah ternyata orang suku Mentawai yang tidak sekolah itu tahu mana tanaman di hutan yang bisa mengobati seseorang yang digigit ular. Sedangkan kapal di pinggir pantai itu datang hari Selasa dan hari Kamis.
Nah kalau dia digigit hari Jumat, ikan kapal nggak ada yang akan membawa dia ke dokter. Wassalam lah dia. Wassalam. Nah, sejarah bahwa orang mutakhir mati digigit ular itu ada dari dia karena sekolah. Jadi sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang, kata Boy Frido kan. Boy Frido mengatakan sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang. Karena sekolah orang tidak mengetahui lokal wisdom, lokal jenis yang ada pada bangsanya. Hari ini kita merasakan itu kan. Orang sekolah tinggi nggak berani pulang kampung gitu kan. Orang sekolah tinggi balik lagi ke Semarang gitu kan. Rekam lagi. Belum lagi rekaman banyak. Sementara mengajarkan kita itu. Luar biasa. Ya, susah ya. Respon Mbak ini. Iya. Ini kalau mbak-mbaknya nggak perlu malu-malu loh. Mas Dharma itu emang ngomongnya begitu. Banyak ngomong dia. Jadi teman-teman nggak perlu takut lah. Saya kayaknya nggak tidur lagi malam ini. Terus besok langsung berangkat ke Padang saya. Sama saya juga berangkat keluar kota juga. Anggota metro. Saya di sini sampai subuh Pak. Ada sholat. Itu dulu. Udah nggak usah curhat dulu. Ini monggo. Mbak, tanggapi lah perspektif. Silakan. Al-Quran, keluarin. Perspektif apa kekerasan binatang juga nggak apa-apa karena salah satu minor teks yang Dua pertanyaan lah. Kita sudahi dulu. Minor teks yang sempat diucapkan Bersatu sama jam. Mas Kadafi adalah banyak wisatawan dari luar negeri kemudian hadir dan merasa bahwa yang ritus yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Bena itu dianggap sebagai kekerasan binatang. Apalagi kalau IPA ke situ tuh pasti stres tuh. Stres itu pasti tuh melihat bagaimana kemudian prosesi pemotongan ibab itu kemudian tidak manusiawi begitu ya. Tidak babiawi gitu. Itu agak susah. Ya menarik karena bagaimana kemudian pengetahuan lokal itu kemudian menjadi proses untuk menguatkan sosial dan struktur fisik maupun sosial masyarakat itu yang paling menarik menurut saya. Mungkin Mas Kadafi memang tidak mungkin masuk terlalu dalam, tapi bagaimana melihat konstruksi bangunan begitu ya, kemudian bagaimana konstruksi batu itu bukan 10-20 kilo yang kita lihat tadi ya, tontonan yang kemudian menjadi situs pemakaman di tengah kampung itu kan. Dan lalu bisa bagaimana mereka mengangkat itu ya gitu ya, dengan kapasitas masyarakat. Banyak kemudian cerita-cerita yang kemudian mengcover. Kalau kita berbicara tentang adat yang kemudian melindungi kekayaan ekologi maupun kekayaan sosial, itu kita juga bisa melihat tadi Mas Dharma sudah mencontohkan bagaimana masyarakat Mentawai begitu, tapi ada juga contoh kayak semisal masyarakat kampung-kampung adat yang kemudian punya hutan-hutan lindung, hutan-hutan adat gitu. Beberapa teman-teman yang kemudian melakukan riset terhadap hutan, itu salah satu hutan yang paling lestari di Indonesia itu ada hutan adat. Terlepas bahwa ada ritus mistis yang kemudian ditanamkan dalam kebudayaan, itu adalah tanaman yang kemudian jauh lebih produktif dan jauh lebih rindang dan jauh lebih sustain ekosistemnya daripada, mohon maaf, perhutani. Saya nggak bilang perhutani itu buruk, tapi ini realitas yang kemudian hadir di tengah-tengah kita gitu. Kita bisa melihat hutan warga di kawasan Blora kah, atau hutan apa yang mistis di Bali, di Kalimantan, itu sangat sustain untuk kemudian hidup dan berdampingan dengan masyarakat lokal. Itu yang kemudian menjadi sangat menarik bagaimana tumbuh kembang mitos dan sejarah warga itu secara langsung dan secara tidak langsung melindungi kekayaan alam. Ada yang mau berkomentar terkait nilai SKS atau kuliah nggak sih? Curhat, saya punya pacar orang Bena mas. Yang tahu saya. NTT saya punya juga teman, tapi NTB sih, tapi agak jauh sih sebenarnya. Lombok dan lain-lain itu juga banyak. Dan
akulturasi budaya juga sudah online TV mungkin agak ini ya, agak variatif, lebih variatif ya masyarakatnya, apalagi mereka dekat dengan pesisir sungai utara pantai utara begitu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan Atau respon filmnya gimana? respon filmnya, monggo. Tutup diskusi gitu mungkin. Mas Daro nggak boleh ini tuh diskusi selesai ini biasanya. Mana Mbak Maya itu tuh Mbak. Baik, saya izin menanggapi. Oh nggak usah. Izin menanggapi dari saya pribadi, mungkin ada sebuah pelajaran yang bisa diambil dari filmnya Kakak tadi. Karena yang pertama mungkin mengajarkan, Kak Kadafi, mungkin mengajarkan kepada kita semua bahwa kita itu wajib melaksanakan perintah yang diperintah, mungkin ya. Mungkin di situ mempercayai leluhur, para leluhur. Sedangkan kita memiliki agama, jadi kita juga bisa mengambil dari mereka, karena mereka saja mau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh leluhurnya dengan dengan ikhlas ya tentunya. Dan kita sebagai umat muslim tentunya juga harus ikhlas untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Dan untuk yang kedua mungkin cara toleransi. Bahkan di sana saja toleransi sangat dijunjung tinggi, yaitu memanusiakan manusia, yaitu untuk menghargai siapapun yang datang. Dan tentunya untuk menghargai itu kita juga harus menghargai mereka. Bagaimana cara kita menerima adat ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka itu, dan tentunya bertolak belakang dengan agama Islam. Tetapi kan Rasulullah sudah memerintahkan mengajarkan kepada kita bagaimana kita toleransi terhadap seseorang yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, tentunya kita mungkin di sini sering sesama Islam saja kita mungkin tidak toleransi. Misalkan beda aliran. Nah, dari situ kita bisa belajar. Beda lebaran. Di sana saja toleransi dijunjung tinggi, beda agama, beda kepercayaan, yaitu dengan cara mungkin Kak Davi tadi ya, makan saja ya tidak diharuskan memakan babi gitu kan. Jadi sangat luar biasa mereka itu menghargai apapun yang dipercayai dan apapun agama dari seseorang yang berkunjung di desa tadi. Nah, dari situ kita mungkin kalau yang langsung kita melihat video tadi tanpa menelaah terlebih dahulu, mungkin yang kita tangkap hanyalah negatifnya kok, harus babi, harus dilumuri oleh darah terlebih dahulu bangunannya. Tetapi kembali lagi ke toleransi tersebut. Nah, dalam Islam itu kan kita tidak boleh langsung menjudge kaum tersebut, oh ini kaum ini salah, itu tidak diperbolehkan gitu. Karena kita harus menghargai, harus menghormati, kita boleh menerima. Toleransi itu bukan berarti kita mengikuti ajaran mereka, tetapi kita bisa menghargai dan menerima apa yang mereka percaya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kita tangkap. Jadi satu pelajaran, kita tidak boleh memandang sesuatu hal itu dari sudut pandang yang negatif. Jadi kita harus mengambil nilai positif dari sesuatu hal yang kita terima. Karena sesuatu hal itu tidak akan terjadi tanpa dua hal, yaitu negatif dan positif. Dan kita sebagai manusia harusnya memiliki akal. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, dan kita mengambil dari sisi yang positifnya saja gitu. Mungkin cukup sekian Kak. Terima kasih. Terima kasih. Apus. Atas. Ya, Mas Muhammad. Namanya Muhammad Kadafi ya, manggilnya Mas Muhammad nggak apa. Mas Muhammad mau menanggapi dari sekian ratus jawaban tadi? Ya, oke, terima kasih. Mbak siapa namanya Mbak? Imam. Mbak Ima. Ima. Iya. Mbak Ima. Mungkin dari beberapa screening atau film yang diputar gitu, banyak yang suggeskan gitu, mengsugeskan di awal, wah ini keras banget nih sukunya gitu kan, terus kayak gimana di sana, bagaimana saya berhidup di sana, cara beribadah saya juga di sana bagaimana, keimanan saya juga gimana di sana.
banyak yang mempertanyakan itu gitu. Ternyata ya tadi yang seperti Mbak Ima bilang, yang terjadi malah sebaliknya. Bagaimana mereka lah yang kuat, bagaimana mereka yang yang memberikan keluasan itu ke kita yang jadi minoritas di sana. Jadi bukan yang minoritas itu yang ditekan, tapi minoritas itulah yang akhirnya menjadi suatu keberagaman untuk mereka gitu. Bagaimana menghargai keyakinan saya, menghargai kebudayaan saya gitu. Yang secara suku, agama, ras itu sangat beda banget sama mereka gitu kan. Tapi yang saya rasakan kehangatan mereka di sana gitu. Sampai juga ada cerita juga. Jadi kalau kita mau sholat Jumat yang tadi saya bilang kan, kalau yang saya rasakan, kita mau sholat Jumat itu jauh, harus turun gunung dulu tuh 1 jam ke kota kan. Karena satu kabupaten itu satu masjid di situ. Satu kabupaten satu masjid di Ngada, kabupaten Ngada satu masjid, satu masjid besar. Nah sampai di titik bapak saya di sana, Pak Emmanuel Sebo itu, dia sampai nanya, ini hari Jumat, pagi kan? Nah ini hari Jumat, kamu mau sholat Jumat nggak? Kok tahu? Kok tahu dia sholat Jumat? Oh dia tahu sholat Jumat. Sampai dia langsung bilang kan, waduh Pak, saya bingung Pak, kendaraannya nggak ada, saya mau ke sana nggak ada, ini waduh, nggak ada gojek juga di sana. Ini ada unta ini. Waduh, nggak bisa nih, gimana ya? Ada serigala loh di sana. Abis langsung bilang bapaknya kan, udah, kamu pakai saja itu motor saya. Gitu kan. Apa itu mereknya itu? Mereknya udah pakai aja motor saya kata dia kan. Kamu berangkat aja ke kota, kamu sholat lah di sana gitu kan. Gak apa-apa, pakai aja motor ini gitu kan. Padahal itu 2 hari 3 hari saya kenal sama beliau. Jadi sampai segitunya gitu loh. Udah nak, kamu sholat aja datang sana gitu. Sebenarnya kan bisa diganti sama sholat zuhur kan. Karena ada keterbatasan jarak ya kan. Ada keterbatasan yang nggak bisa saya lakukan. Ustazah Ima lebih paham itu. Ya kan ya, benar nggak sih? Harusnya bisa diganti sama sholat zuhur kan, gitu kan. Cuman dia langsung bilang ini hari Jumat, gitu kan. Ya dah kamu siang nanti sholat Jumat ya, ini kunci motornya. Dia si pinjam, dah pergi saya sholat Jumat itu. Sampai di sana gitu kan, kira-kira 2 jam baru telepon sama dia kan. Gimana, tahu nggak cara sampai sana kesasar nggak, gitu kan? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Ya udah ditunggu pulang, gitu kan. Sampai pulang, sampai di rumah juga ditungguin tuh di depan rumah ya, nungguin gitu kan. Mana dia anaknya ini? Orang dari Karang ya. Dia foya-foya di kota. Masya Allah. Udah nyampe sana, udah tuh habis mau maghrib tuh kan, mandi segala macem, baru makan bareng, baru cerita. Jadi ya tadi banyak banget toleransi yang saya dapetin, yang tadinya saya takut gitu kan. Saya takut, ibu saya takut, bapak saya takut di rumah itu. Di mana takut? Nah, ya Allah nak, kamu ngapain nak jauh-jauh mau penelitian di Flores gitu ya kan. Di sana kan non muslim gitu ya kan. Kenapa nggak di metro aja gitu ya? Kenapa nggak di Lampung aja gitu ya kan, ngambil gitu kan. Enggak, saya pengen tahu cerita baru, saya mau membangun cerita baru untuk saya gitu kan. Kalau saya nggak kesana, mungkin saya nggak akan tahu pengetahuan itu, dan saya juga nggak akan tahu toleransi yang seperti apa yang saya dapetin di sana gitu kan, atau pengetahuan apa yang saya bakal dapetin di sana gitu. Jadi toleransi di Bena wah nomor 1. Jadi kalau teman-teman semua nanya di sana gimana toleransinya, oh itu udah habis banget, top banget lah. Kalau dari Mas Kadafi nyebut satu kabupaten satu masjid, itu mengingatkan saya pada Heidelberg di Jerman, pada periode histeria berangkat ke Jerman tahun 2019. Jadi saat itu ya sama di Heidelberg tuh satu kota itu cuma ada satu masjid gitu. Ya tiap hari saya dengar tuh bukan azan, tapi adalah
bunyi lonceng ya, lonceng pengingat waktu di gereja yang Tapi sangat sedih nggak? Ada rasa sedih nggak sih nggak dengerin azan? Oh enggak, karena saya sudah Dia nggak ke masjid betulnya. sama. Jadi kalau kita mau nyoba suasana yang lain, kita harus pindah kota gitu ya. Di Mainheim-nya ada di Jerman tetap ada kampung-kampung Turki gitu ya, masih ada. Itu yang menyenangkan. Tapi yang tidak menyenangkan adalah saat Anda puasa di daerah Eropa. Waktunya bukan 12 jam, bukan 10 jam, tapi 18 sampai 20 jam. Karena mataharinya sampai jam 10 malam. Tergantung musimnya. Iya, terutama pada bulan Juni sampai bulan September dan Oktober. Menyenangkan sekali pengalaman Mas Purna di Udena. Ada lagi yang mau bertanya? Ini penanya terakhir lah. Sudah senyum-senyum Dari tadi kamu tak kasih ruang untuk bertanya. Dina, respon. Mbak Dina ini film juga? Respon. Apa? Monggo Mbak Dina nih. Perikanan. Mbak Dina ini temannya Mbak Dina ini temannya juniorku di Kamapala, di organisasi Semara. Oh, Undip juga? Enggak. Oh, gitu. Mana Kalau Kamapala Undip. Lengkap ya? Undip gitu. Ya, itu dia temannya. Jadi tadi mengucap salam dari anak Kamapala, ternyata teman beliau. Salah kenal ternyata, nggak ingat lebih tepatnya. Tapi nggak apa, salam kembali. Kita juga sempat ngadain acara Kampala pada Idul Fitri berapa bulan yang lalu di Pekalongan. Mungkin itu di rumah dia, saya nggak begitu ya. Atau ini teman dari Muat ya? Ini muat. Ya. Wah, ada yang mau tanya? Mas-masnya? Tadi sudah live Saya lama, SMA udah berapa ini. ribu yang komentar itu? Tadi live-nya tadi. Live IG. Iya, Iga. Saya mungkin ada respon terhadap Silakan. Respon aja. Aplikasi ini bingung Besok ya. lagi moderatornya jangan dia nakut-nakutin penonton. Lo respon, ada temen nanya. Ngomong begini setelah 2 kali jadi moderator. Nah, sudah terlalu. Oke. Izin merespon buat filmnya tadi. Saya melihat di film tadi itu untuk gotong royongnya itu sangat luar biasa lah ya. Nah, pertanyaannya bagaimana masyarakat di sana itu membuat ajakan atau sudah sesuai tradisi, kalau misal ada yang mau bangun rumah itu, ayo kita bergotong royong, atau ada ajakannya gitu. Ketongan jangan-jangan. Tak gitu ya. Oke, terima kasih responnya Mas Iza. Jadi untuk ajakan mereka memulai pekerjaan rumah tadi itu biasanya ada satu keyakinan bahwa leluhur dia sudah membantu ataupun sudah dibantu. Itu yang satu keyakinan yang dia kuatkan. Ada satu bagian juga di depan rumahnya itu ada tanduk kerbau ataupun tali babi. Nah, itu yang menandakan mereka akan menjadi artefak mereka untuk pengingat di masa depan gitu. Untuk anak cucunya, kamu sudah dibantu, kamu juga sudah membantu. Jadi sebagai generasi pada saat itu, mereka meyakini saya sudah dibantu waktu itu. Bukan saya secara pribadi, tapi keluarga saya sudah dibantu. Dan itu timbul kesadaran sendiri. Jadi ya udah, saya harus membantu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pengingat dari si Mosalaki. Mosalaki itu tetua adat. Nah, Mosalaki ini Laki-laki sama perempuan yang periode sekarang? laki-laki. Laki-laki Pak Emmanuel Sebu tadi. Jadi dia selalu mengingatkan gitu ke cucu-cucunya ataupun anak-anak
di sana itu bagaimana ajaran-ajaran itu secara petuah itu selalu tersampaikan terus sama generasi penulis di sana. Jadi nggak akan, insya Allah nggak akan pernah hilang. Karena tadi karena sudah terbangunnya, sudah diujinya itu udah dari zaman megalit sampai sekarang. Jadi pertama tadi sudah menjadi keyakinan dia. Yang kedua itu adanya petua-petua dari ketuanya, dari ibu bapaknya, itu yang terus menerus, nggak pernah berhenti, nggak pernah capek dia untuk ngingetin, untuk menjalankan ritual, untuk menjalankan ajaran, gotong royong ataupun hal-hal lainnya. Jadi itu yang dilakukan sama mereka. Jadi kalau yang kita di budaya kita saat ini di Lampung, mungkin hal itu yang perlu dilakukan. Bagaimana nggak capek-capeknya kita saling mengingatkan, gitu kan, dari kita sendiri, dari kita juga mendengarkan apa kata orang tua kita ataupun ketua adat kita atau orang kampung yang menurut kita hormati, tokoh di Lampung. Jadi menurut saya kalau misalkan itu nggak dilakukan, mungkin ya akan tergerus gitu. Sama halnya kayak aksara gitu. Aksara saat ini, aksara di Lampung gitu. Mungkin sebagian besar semua yang ada di sini mungkin nggak tahu cara baca ataupun cara menulis aksara. Padahal kita orang Lampung. Memang kita bukan suku Lampung ya, tapi kita orang Lampung karena kita makan, tidur, minum semua dari tanah Lampung. Mungkin itu gitu, karena ya tadi nggak berkelanjutan kita untuk melakukan, nggak berkelanjutan kita untuk mendengarkan. Apa itu jika kau meredup apa? Nah, kalau itu jika kau meredup aku pun mati. Itu ada tagline karya saya. Jadi kalau kebudayaan itu redup karena tidak pernah dijalankan, tidak pernah dilakukan gitu kan, ya kita sebagai manusia kita akan mati secara kejiwaan. Secara raga kita hidup gitu, tapi apakah kita benar-benar hidup tanpa kebudayaan? Saya rasa sih enggak. Jadi jangan nyampe lah aksara Lampung itu hilang, bahasa Lampung itu sudah minim digunakan. Ya seenggaknya tahu deh gitu. Seenggaknya tahu untuk merespon, atau seenggaknya kita bisa menjawab, kita mengerti. Itu menurut saya udah baik gitu. Ya kalau anak SD kelas 1 sampai kelas 6 pasti tahu cara baca bahasa Lampung, cara nulis aksara Lampung. Itu pasti udah bisa gitu. Cuma setelah SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang dan tua ini pasti lupa. Coba deh, Mbak Baya ingat gak ini tulisan Lampung, aksara Lampung? Tapi belajar kan dulu kan, tapi pasti lupa. Nah, karena itu tadi. Gitu. Jadi padahal tadi kayak Lampung kan aksara itu hanya ada beberapa suku ya, Jawa, ya kan, Kalimantan, Medan, Kalimantan kan juga punya. Rejang Lebong ada. Ya, beberapa kan hanya beberapa aja. Padahal suku di Indonesia itu kan ada ribuan suku kan. Tapi yang punya aksara itu hanya beberapa gitu. Jadi kalau misalkan kita punya identitas yang kuat gitu kan, aksara, kalau nggak dilakukan sayang banget kalau itu bakal jadi tergerus gitu. Jadi itu sih pembelajarannya gitu untuk itu nggak hanya untuk masyarakat Bengan, tapi untuk kita secara luas. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk para penonton dan pembicara kita malam ini, luar biasa sekali. Kita